Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah. Kita buka surah Al-Fatihah. Sebelum kita tahsin surah Al-Fatihah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang disanad atau dibawa oleh Ubadah bin As-Samit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kata Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang dibawa oleh Ubadah bin As-Samit, bahwa barang siapa yang tidak membaca Fatihah kitab, maksudnya adalah surah Al-Fatihah, ya, maka salatnya tidak sah. Artinya apakah membaca Al-Fatihah itu kemudian membaca sekedar membaca? Tentu tidak. Maksudnya adalah membaca Fatihah ini tentunya membaca Al-Fatihah dengan sempurna, ya, dari segi hukum-hukum tajwidnya, tasydidnya, panjang pendeknya, ya, makharijul huruf dan sebagainya. Bahkan hadis ini diperkuat lagi oleh hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muslim, Imam Muslim, dikatakan man shalla salatan, barang siapa yang salat, lam yaqra fiha, orang itu tidak membaca di dalam salat itu bi ummil Quran, yaitu surah Al-Fatihah, fahiya khidajun, maka salatnya menjadi tidak sah. Bayangin jamaah rahimakumullah, berapa tahun Allah kasih kita umur, ya, kita salat pasti kita baca Al-Fatihah. Kalau kita tidak pernah memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita, berapa salat yang kita baca Al-Fatihah kita tidak sempurna. Berapa tahun Allah kasih kita umur dan kita baca Al-Fatihahnya belum sempurna. Maka hadis ini adalah memberikan kepada kita pernyataan bahwa kita mesti perbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Baik, mari kita awali dengan kita membaca isti'adzah. Wahid, isnan, salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, surah Al-Fatihah, ya, tentunya kita di dalamnya termasuk basmalah adalah bagian daripada surah Al-Fatihah. Ya. Tetapi ada juga, ya, beberapa madhab, ya, yang menganggap bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Mazhab apa? Maliki. Mazhab Maliki menganggap basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, sehingga mereka-mereka yang mazhab Maliki mereka cukup langsung membaca Alhamdulillah. Itu nggak jadi masalah, ya. Mazhab Syafi'i mesti dijaharkan, mesti dikeraskan. Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali cukup disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah nggak dengar imam yang, ya, biasanya yang dengar itu makmum yang paling belakang, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, gitu. Tapi kalau Maliki betul-betul tidak baca, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu, ya. Baik jamaah rahimakumullah, kita awali, ya, tadi dengan isti'adzah dan basmalah. Kita masuk ayat pertama, ya. Perhatikan, saya akan bacakan kemudian disimak dan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Hati-hati, mat tabi'inya jangan terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, pada ayat kedua ini hati-hati ya, jangan sampai ada tawallud. Apa itu tawallud? Dipantulkan, atau kalau dilihat dari bahasanya tawallada ya tawalladu tawalludan, artinya adalah lahir atau mengekor ya. Ya, sehingga kalau kita baca al salah ya, al salah. Ya. Kemudian mimnya juga mesti jelas, nggak boleh berlama-lama di mimnya. Alhamdu langsung, jangan alhamdu, jangan. Ya, karena di situ kena hukum apa? Ada hukum apa di situ? Mim sukun ketemu dal, izhar syafawi. Ya. Oke, baik. Kemudian di situ Rabbil a pakai ain. Ya, Rabbil a. Kalau kita baca Rabbil a pakai hamzah nanti akan berubah makna. Ya. Kalau pakai ain artinya alam semesta. Tapi kalau kita baca pakai hamzah artinya penyakit. Ya, jauh nggak maknanya? Jauh ya. Baik, kita ulangi, perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca 4 harakat ya, mad arid lisukunnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hati-hati ya tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus ya. Bab banyak juga yang tidak dibaca tasdidnya. Ya, dibaca iyyaka na'budu wa jadi tidak ada tasdid. Ya, artinya itu luar biasa. Kalau kita menggunakan tasdid artinya hanya kepadamu Allah kami menyembah atau beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tapi kalau tidak ada tasdid artinya adalah dewa matahari. Iyak itu adalah dewa matahari. Kira-kira sesat apa enggak itu artinya? Sesat ya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, hati-hati shadnya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan mustaqim, jangan. Nggak boleh ya. Jangan qim, tapi kita baca qim. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Ya, am, hamzah, ain. Kemudian tidak boleh dipantulkan. Ya, nunnya mesti jelas. Am, karena hukum izhar halqi. Nun sukun ketemu ain. Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kuat ya, 6 harakat ya. Dan sebetulnya bagusnya ini ya surah Al-Fatihah ayat ke-7 ini satu nafas ya, satu ayat ini satu nafas. Sebab tidak ada, walaupun di situ ada tanda waqaf lam alif ya. Ya. Ada yang tanda waqaf lam alif? Enggak ada. Ada yang enggak ada yang ada ya. Tapi jamaah rahimakumullah ya, jangan khawatir ya, walaupun di mushaf kita nih Utsmani tidak ada tanda waqaf pada setelah kalimat alaihim ya, enggak jadi masalah kalau kita berhenti. Ya, enggak jadi masalah kalau kita berhenti karena sudah disepakati oleh ulama ahli qiraah di ayat ke-7 surah Al-Fatihah ini itu boleh ya, kita berhenti pada kalimat alaihim dan tidak perlu diulang ya. Tetapi bagusnya adalah kita membaca satu nafas. Kenapa kan gitu ya? Kenapa? Sebab ada ulama ahli qiraah yang menganggap bahwa siratal ladzina an'amta alaihim yaitu secara makna ya, itu sudah cukup, secara maknanya sudah cukup ya. Artinya sudah masuk pada kalimat yang sempurna sehingga tidak perlu diulang lagi. Bahkan ada sebagian mushaf Al-Qur'an setelah siratal ladzina an'amta alaihim itu ada tanda waqaf. Coba nanti dicek ya. Di sebagian mushaf yang lain ada setelahnya tanda waqaf, walaupun tanda waqafnya itu adalah lam alif. Maksudnya tanda waqaf lam alif apa? Dilarang berhenti. Maksudnya adalah kalau kita sudah nggak kuat nafas, kita berhenti di lam alif, nggak perlu diulang. Maksudnya begitu ya. Kita ketika membaca Quran menemukan ada tanda waqaf lam alif, kita sudah terlanjur berhenti, maka tidak perlu kita ulang, lanjut aja. Ya. Tapi kalau kita kuat nafas, lebih baik kita lanjut saja. Seperti di dalam surah Al-Fatihah ke-7 ini, lebih baik kita baca satu nafas. Ya, boleh dicoba? Apa? Tapi di hukum-hukumnya itu kan dilarang. Kenapa boleh berhenti? Kenapa? Karena Malik kan hukumnya dilarang berhenti gitu. Kenapa boleh berhenti? Ya. Jadi istilah dilarang berhenti atau wajib berhenti itu tidak kemudian kaku ya. Maksud kaku itu mesti berhenti ya. Sebab gini, ada di dalam mushaf Al-Qur'an yaitu mim, contohnya mim ya. Mim itu adalah waqaf lazim, mim. Nah, tapi kemudian itu pendek sekali. Ada satu ayat pendek tapi di tengah-tengah ada mim ya. Apakah kita kemudian berhenti ngikutin mim itu? Apa kita boleh lanjut? Ya kita boleh lanjut ya. Walaupun mim itu wajib berhenti ya. Sama seperti kalau kita membaca ayat itu kan sebetulnya bagus kalau kita membaca ayat itu setiap ayat kita berhenti. Tapi boleh kita membaca
wasol kalau kita bacaannya benar dan nafas kita sanggup gitu ya. Yang menjadi salah kalau kita wasol tapi wasolnya salah. Nah, contoh disumpama di ayat ke-7 ini, andaikan kita coba satu nafas, ya kita coba boleh ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kuat kira-kira? Masya Allah ya. Kalau belum kuat ya jangan dipaksain. Nggak apa-apa berhenti di alaihim ghairil ya. Daripada apa? Daripada kita coba satu nafas tapi merusak bacaan yang lain. Ya, lebih baik kita berhenti tapi bacaannya sempurna. Baik. Ya, alhamdulillah. Cukuplah ya. 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 Oh iya iya. Dia mencoba untuk ya. Berhenti karena nggak kuat ya. Atau keselak bakwan ya. Lagi makan bakso. Oke, jadi kalau kita seumpama niat satu nafas ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oh, enggak kuat seumpama gitu ya maksudnya ya. Kemudian berhenti di ghairil maghdubi 'alaihim. Maka bagaimana hukumnya? Ya ulang. Enggak bisa alaihi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin enggak ya. Tapi diulang. Diulangnya di mana? Ghairil maghdub gitu ya. Sebab tidak ada kesepakatan ulama di ghairil maghdubi alaihim itu boleh berhenti enggak? Ya, beda dengan tadi siratal ladzina an'amta alaihim itu boleh sepakat ulama, ada yang mengatakan boleh berhenti sehingga imam-imam kita nggak perlu ngulang kan? Nggak pernah ada judul ceritanya imam kita baca siratal ladzina an'amta alaihim ada nggak? Nggak ada. Jadi enggak. Jadi kalau kita berhenti udah an'amta alaihim. Tapi kalau kita berusaha untuk satu nafas kemudian kita berhenti di ghairil maghdubi alaihim, maka kita mesti harus ulang. Di mana ulangnya? Ya ghairil maghdubi alaihim walad gitu selanjutnya. Seperti itu Pak Andi. Oke, baik, ada lagi? Jamaah rahimakumullah. Cukup?